atau sari pandan, di dalamnya roti atau serat sayuran disirami susu. Oh, lezat sekali. Jika sepandai ibu, akan ku buat satu agar-agar yang tinggi setinggi rumah. Lalu kawan-kawanku datang berduyun-duyun, bawa sendok dan pinggan, dan ku ucapkan selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Dadang dalam Donggelet, Dongeng Online, ataupun Cindai Cinta Dongeng Anak Indonesia, serta Cinta Dongeng Anak Melayu. Pagi ini Kak Dadang akan bercerita tentang Putri Kacang Mayang, asal mula kota Pekanbaru, karya Wahyu Ningrum, kemudian diterbitkan oleh Balai Kajian Pengembangan Budaya Melayu serta bekerja sama dengan Adi Cipta. Pada zaman dahulu kala, di tepi Sungai Siak berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Gasib. Kerajaan Gasib mempunyai panglima yang gagah perkasa dan disegani. Panglima Gimpam namanya. Selama ia menjadi panglima kerajaan Gasib, tiada satupun kerajaan lain yang dapat menakluknya. Raja Gasib mempunyai seorang putri tunggal yang amat termasyhur kecantikannya, bernama Putri Kacang Mayang. Namun demikian, tak seorang pun berani meminang Putri Kacang Mayang ini. Semua raja merasa segan kepada Raja Gasib yang terkenal mempunyai panglima Gimpam yang gagah berani itu. Pada suatu hari, Raja Aceh memberanikan diri meminang Putri Kacang Mayang. Untuk menyampaikan maksud pinangannya itu, maka diutuslah 2 orang panglima menghadapi Raja Gasib. Tapi sayang, pinangan tersebut ditolak oleh Raja Gasib. Dengan perasaan kesal, kembali kedua utusan itu ke Aceh. Mendengar laporan kedua utusannya tentang penolakan Raja Gasib, Raja Aceh sangat kecewa dan merasa terhina. Raja Aceh sangat marah dan berniat membalas dendam dengan memerangi kerajaan Gasib. Karena Raja Gasib telah mengenal sifat Raja Aceh, maka dipersiapkanlah pasukan perang kerajaan untuk menghadapi serangan yang mungkin terjadi. Panglima Gimpam memimpin penjagaan di Kuala Gasib, yaitu daerah di sekitar muara Sungai Siak. Rupanya segala persiapan kerajaan Gasib diketahui oleh kerajaan Aceh. Mereka mengetahui bahwa Panglima Gimpam berada di Kuala Gasib. Oleh sebab itu, pasukan Aceh berusaha mencari jalan lain untuk masuk ke Gasib. Sebagai penunjuk jalan, dibujuknya seorang penduduk Gasib yang tahu seluk-beluk negeri Gasib. Awalnya, penduduk itu tak ingin mengkhianati negerinya. Namun, siksaan yang diterimanya membuat penduduk itu terpaksa memberi petunjuk jalan darat menuju
menuju ke arah Gasip. Dengan melalui jalan darat, maka sampailah prajurit Aceh ke negeri Gasip tanpa melewati penjagaan Panglima Gimpang dan anak buahnya. Pada saat prajurit Aceh memasuki negeri Gasip dan mulai menyerang penduduk, Raja Gasip sedang bercengkrama dengan keluarga istana. Raja Gasip tidak menyadari bahwa musuhnya telah memporak-porandakan kampung dan penduduk. Ketika prajurit Aceh telah menyerbu halaman istana, barulah Raja Gasip sadar, namun perintah untuk melawan sudah terlambat. Semua pengawal yang tidak sempat mengadakan perlawanan telah tewas di ujung rencong Aceh. Istana dengan mudah dikepung dan Raja Gasip tidak dapat berbuat apa-apa selain tetap berdiri di tempat. Dalam sekejap, prajurit Aceh berhasil melarikan Putri Kacang Manyang yang cantik jelita. Panglima Gimpang datang dari Kuala Gasip dan melihat pasukan Gasip yang sudah bersimbah darah. Panglima Gimpang sangat marah dan bersumpah untuk membalas kekalahan kerajaan Gasip serta membawa kembali Putri Kacang Manyang ke istana. Maka saat itu juga Panglima Gimpang berangkat ke Aceh untuk menunaikan sumpahnya itu. Dengan kesaktiannya, tak berapa lama sampailah Panglima Gimpang di Aceh. Prajurit Aceh telah mempersiapkan diri menyambut kedatangan Panglima Gimpang. Pintu-pintu istana telah disiapkan 2 ekor gajah yang besar untuk melawan Panglima Gimpang. Tetapi sesampainya Panglima Gimpang di gerbang istana, ia melompat ke punggung gajah yang semula dipersiapkan untuk melawannya itu. Dengan kesaktiannya dan keberaniannya, dibawanya kedua gajah yang telah dijinakkannya itu ke dalam istana untuk diserahkan kepada Raja Aceh. Raja Aceh sangat terkejut melihat keberanian dan kesaktian Panglima Gimpang menjinakkan gajah yang dipersiapkan untuk membunuh Panglima Gimpang. Akhirnya Raja Aceh mengakui kesaktian Panglima Gimpang dan diserahkannya kembali Putri Kacang Manyang kepada Panglima Gimpang. Setelah menerima Putri Kacang Manyang, Panglima Gimpang segera pulang ke Gasip dengan membawa Putri Kacang Manyang yang sedang sakit. Dalam perjalanan pulang, penyakit Putri Kacang Manyang semakin parah. Angin yang begitu kencang membuat Putri susah untuk bernapas. Sesampainya di muara Sungai Kuantan, Putri Kacang Manyang tidak kuat lagi menahan rasa sakitnya dan meninggal dunia dalam perjalanan pulang. Dengan diliputi rasa duka yang mendalam, Panglima Gimpang terus berjalan membawa jenazah Putri Kacang Manyang ke hadapan Raja Gasip. Melihat Putri Kacang Manyang telah wafat, seisi istana dan penduduk negeri Gasip berkabung. Jenazah Putri Kacang Manyang segera dimakamkan di Gasip. Sejak kehilangan putrinya, Raja Gasip sangat sedih dan kesepian. Semakin hari kesedihan Raja Gasip semakin dalam. Untuk menghilangkan bayangan putri yang amat dicintainya itu, Raja Gasip memutuskan untuk meninggalkan istana dan menyepi di Gunung Ledang di Melaka.
Sepeninggal Raja Gasib, Panglima Gimpang pun tidak tinggal di istana ataupun menguasai kerajaan Gasib. Sifatnya yang setia tidak membuatnya ingin menikmati kesenangan atas kesedihan orang lain. Dia pun tidak mau mengambil milik orang lain walaupun kesempatan itu ada di depannya. Akhirnya, atas kehendaknya sendiri, Panglima Gimpang berangkat meninggalkan Gasib dan membuka sebuah perkampungan baru yang dinamakan Pekanbaru. Sampai saat ini, makam Panglima Gimpang masih dapat kita saksikan di Hulu Sail sekitar 20 km dari kota Pekanbaru. Demikianlah cerita Putri Kacang Mayang asal mula kota Pekanbaru. Semoga adik-adik terhibur. Semoga kita berjumpa lagi di episode yang akan datang. Topik menjahit kupiah dijahit baldu yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam literasi, baca, baca, baca.